Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aam Siti Amalia, guru bahasa Arab di MTSN 6 Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Transformasi Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan berbagi video pembelajaran uji kinerja mata pelajaran bahasa Arab pada materi tema Al-Bait, elemen membaca atau memirsa di fase D kelas 7 dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istiqdadan du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukun? Alhamdulillah nahnu bil khair. Wa anti. Alhamdulillah ana aidon bi khair. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, Ibu ingin mengecek dulu kehadirannya ya. Afifah, Amelia, Azaira. Sebelum belajar, kalian cek dulu kondisi seragamnya, apakah sudah rapi atau belum. Kemudian lihat kanan kirinya, apakah ada sampah atau sudah bersih, agar belajar kalian bisa nyaman ya, tidak berantakan, kemudian juga tidak bau sampah, seperti itu ya. Seragamnya juga yang belum dimasukkan, silahkan untuk dimasukkan ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Arab, masih melanjutkan tema yang sebelumnya, yaitu tema Al-Bait ya, yang artinya rumah. Kalian semua di sini punya rumah? Nah, senang berada di rumah? Senang. Ada bagian-bagian apa saja di rumah? Macam-macam ya. Ada ruang tamu, kemudian ada ruang makan, ada ruang tidur, ada kamar mandi, dan lain sebagainya. Nah, di rumah juga biasanya kalian pakai untuk tempat beristirahat setelah kalian sekolah, kalian lelah, kemudian kalian pulang ke rumah untuk beristirahat. Anak-anakku semuanya masih semangat hari ini? Kita tepuk semangat dulu yuk. Siap ya? Ya, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah semuanya semangat ya hari ini ya. Ya, harus semangat karena ada satu kata motivasi dari ulama Islam, yaitu Imam Syafi'i. Siapa yang tahu Imam Syafi'i? Semuanya tahu ya Imam Syafi'i ya? Tahu tapi belum pernah melihatnya kan? Tidak apa-apa, yang penting kita bisa mengambil hikmah, juga bisa mengambil ilmu dari beliau. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, kita itu harus semangat menuntut ilmu, harus semangat belajar. Barang siapa yang berlelah-lelah dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan menikmati kebodohan di masa tua ya. Tapi kalau misalkan masa mudanya kita bermalas-malasan menuntut ilmu, maka siap-siap menikmati kebodohan di masa. Sebelum beranjak ke materi, sebelum kita lanjutkan materi, Ibu ingin coba mengulang kembali mata pelajaran materi yang sudah kita pelajari di pertemuan
sebelumnya. Masih tentang tema al-bait ya, rumah. Yang kita pelajari di pekan sebelumnya itu mengenai apa? Kosakatanya ya. Kosakata bagian-bagian rumah di dalam bahasa Arab. Ya, masih ingat? Bagian-bagian di rumah apa saja yang sudah kita pelajari? Coba, apa bahasa Arabnya rumah? Ya, Jihan. Baitun, betul? Bahasa Arabnya rumah baitun? Betul. Oke. Yang kedua, apa bahasa Arabnya ruang makan? Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu satu, membaca teks sederhana tentang rumah di dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kosakata baru tentang rumah dari teks dengan tepat. Kemudian yang ketiga, memahami isi teks dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini ya. Nah, coba kalian amati gambar ini ya. Kalian bisa amati gambar berikut. Ada gambar apa saja? Ya, Afifah. Ya. Rumah, kemudian ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang makan. Betul. Nah, setelah kalian tadi mengamati gambarnya, nah, sekarang kita amati teks yang menjelaskan tentang rumah. Ya, sambil nanti bisa dipahami sedikit-sedikit. Ya, kan kosakatanya kemarin sudah dipelajari. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang baru mungkin ya. Nah, tapi ada banyak kosakata yang sudah dipelajari di materi sebelumnya ya. Jadi sedikit-sedikit bisa dipahami seperti itu ya. Kita lihat ke depan, ini teks bacaan mengenai baitun, temanya itu paragraf 4. Siapa yang mau coba baca? Ya, Kania, silahkan. Wahadihi ghurfatul akli fi ghurfatil akli ma'idah wa haulal ma'idati karoshi alal ma'idati at'imatun kasirah min hal azurru wal asmak haruzzu wal asmak wal hudor wal fawaki. Oke, mumtazah. Syukron kepada tadi yang sudah mencoba untuk membaca teks di depan ya. Nah, mungkin tadi baru sedikit-sedikit ya makna yang dipahami karena kosakatanya tidak semuanya dipelajari di pekan sebelumnya ya. Nah, untuk lebih memahami lagi isi dari teks yang tadi sudah dibacakan oleh teman-temannya, Ibu di sini akan membagi ke dalam 4 kelompok ya. Silahkan kalian boleh memilih kelompoknya, dibagi menjadi 4 kelompok ya. Berarti 4 orang. Silahkan nanti duduk sesuai kelompoknya. Nanti Ibu akan berikan lembar kerja peserta didik yang dimana isinya sudah ada petunjuknya ya. Nah, ini ada petunjuk pengisian LKPD-nya. Sebelum mengerjakan tugas, mulai dengan membaca doa, bacalah teks berbahasa Arab. Nanti Ibu kasih teks berbahasa Arab ya, secara utuh yang tadi sudah dibacakan oleh teman-teman. Kemudian nanti diskusikan terjemahan dari paragraf dari teks yang sudah kalian terima bersama dengan teman-teman kelompoknya. Tapi tidak semuanya diterjemahkan, satu kelompok hanya menerjemahkan 1 paragraf saja, seperti itu ya. Nah,
terjemahkan teks berbahasa Arab tersebut ke dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan tepat. Nanti kalian bisa gunakan kamus digital bahasa Arab ya, yang sudah kalian siapkan di rumah sebelumnya. Itu bisa kalian pakai, digunakan ya. Kemudian yang kelima, tuliskan hasil terjemahnya di kertas flip chart. Nanti Ibu berikan kertas flip chartnya. Kalian tulis nanti terjemahannya di situ. Setelah itu nanti kalian presentasikan di depan setiap kelompoknya ya, disampaikan nanti hasil terjemahannya seperti apa. Bisa difahami petunjuknya? Ya, kalau bisa difahami silahkan kalian bisa membentuk menjadi 4 kelompok ya. Yuk silahkan ya dibentuk ya 4 kelompok ya. Berarti satu kelompoknya 4 orang. Semuanya Sudah. ya, sekarang silahkan yang setiap kelompoknya dari kelompok 1 sampai kelompok 4 mempresentasikan hasil dari diskusi bersama kelompoknya ya. Ya silahkan sekarang kelompok 4 ya akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terjemahan dari bahasa Arab. Ini ruang makan. Di ruang makan ada meja makan dan di sekitar meja makan ada kursi. Di atas meja makan ada makanan banyak, yaitu nasi, ikan, sayuran, dan buah. Oke, itu hasil terjemahan dari kelompok 4 ya. Nih, di sini ada yang Ibu mau koreksi ya. Nah, itu ada wahaulal maidah karosi. Nah, diterjemahkannya di situ hanya kursi saja 1. Tapi karosi itu jamak dari kursi, artinya dan di sekitar meja makan ada kursi-kursi, artinya tidak hanya 1 kursi saja ya gitu, tapi kursi-kursi. Kemudian alal maidah at'imah kasiroh. Nah, di atas meja makan ada makanan banyak. Kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya seperti apa? Ada banyak makanan. Ada banyak makanan, betul ya. Nanti dirubah posisinya ya. Jadi di atas meja makan ada banyak makanan, yaitu nasi, kemudian ikan, asmak itu banyak ya, bentuk banyak. Jadi
ikan-ikanan kayak gitu ya. Kemudian khudoru, sayur-sayuran gitu ya, dan wal fawakih, dan juga buah-buahan. Artinya banyak jenisnya ya, tidak hanya satu tetapi banyak. Oke, secara keseluruhan sudah didapatkan maknanya ya dari paragraf 4 ini. Silahkan boleh ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri plus untuk kelompok 4. Anak-anakku semuanya, di akhir sesi ini Ibu mau merefleksikan ya, sedikit menanyakan pemahaman kalian dari tadi yang sudah dipelajari. Ibu ingin bertanya sedikit ya, dari teks tadi. Coba ada yang bisa menyebutkan ruangan-ruangan apa saja yang ada di dalam teks yang tadi dibahas? Ruang makan, ruang tidur, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan. Tadi ada ya, ruang makan bahasa Arabnya ghurfatul akli. Kemudian ruang tidur ya, ruang apa tadi ya? Ruang tamu. Ruang keluarga ghurfatul julus. Oke. Kemudian di rumah yang tadi dibahas itu di ruang makan ya. Ada apa saja tadi di ruang makan? Ada meja makan, kemudian ada kursi, ada makanannya, terus ada vas bunga ya? Ada, terus ada lagi? Makanannya ada apa saja? Ada nasi, ya, buah-buahan, sayuran, dan ikan ya. Oke, alhamdulillah semuanya sudah memahami isi teksnya. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi ya pekan depan dengan materi yang masih sama, temanya Al-Bait. Itu nanti kemahiran yang akan dikembangkan adalah kemahiran berbicara. Terima kasih ya anak-anakku semuanya. Apakah ada yang bertanya sebelum Ibu tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw